selamat pagi. Assalamualaikum. Berjumpa kembali di acara kesayangan kita yang hari ini spesial. Nah, spesialnya kenapa? Karena kami hadir lebih pagi hari ini. Biasa setengah 10, kita hadir jam 8. Selain waktunya spesial, temanya juga spesial hari ini dengan narasumber yang pasti spesial. Ya, hari ini kita Muardi wae, sahabat Muardi sekalian yang dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat. Walaupun sekarang COVID turun kemarin, sekarang sudah mulai naik lagi. Harapannya jangan sampai kita kena lagi nih COVID-nya jangan sampai naik lagi. Nah, sambil kita menjaga prokes, kita bahas nih tentang stem cell. Nah, hari ini tema kita adalah apa itu stem cell dan bagaimana aplikasi medisnya. Bersama saya, sudah di samping saya seorang narasumber yang memang ahli di bidangnya. Beliau selain juga ahli ortopedi, juga ahli di bidang stem cell. Ini memang beliau ini multi talenta ini. Pagi ini spesial multi talenta. Dokter Bintang, spesialis ortopedi konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Bara. Ya. Alhamdulillah, senang bisa ketemu ya pada Muardi wae. Iya, dok. Saya biasanya ketemu Dokter Bintang ini di kamar operasi, tapi hari ini saya berdiskusi sama beliau di ruangan ini pagi ini tentang stem cell, dok ya. Iya. Oke. Sobat Wadis, asal saya ngasih sedikit clue nih, kalau Dokter Bintang nih bukan cuma seorang dokter ortopedi, tapi beliau juga sedang menjabat ya, dok ya. Iya. Sebagai ketua Reja Selindo. Reja Selindo itu merupakan perhimpunan stem cell di Indonesia. Jadi beliau ketuanya ada di Rumah Sakit Muardi. Terus sedang mendalami stem cell, luar biasa, dok. Terima kasih. Kita dikasih pencerahannya. Nah, dok, kita masuk ke tema, dok. Ya. Dok, ini kan kita selama ini saya aja dokter kadang stem cell ki opo toh jane manganan opo, dok. Iya. Nah, boleh dok dijelasin mulai dari awal nih, dok. Stem cell itu apa sih, dok, sebenarnya, dok? Oke, terima kasih Dokter Bara ya. Jadi karena ini merupakan suatu hal yang memang di Indonesia sendiri masih merupakan hal yang baru dan banyak masyarakat yang belum tahu, maka seyogyanya kita memperkenalkan ya secara luas sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dibohongi atau mempunyai persepsi yang salah tentang stem cell itu. Nah, perkenankan saya akan mencoba memberikan sedikit perkenalan. Boleh, dok, silakan ini ya. Jadi sebelum dimulai, dok, kita sapa dulu, dok. Oke. Iya. Nah, kita kan punya sahabat Muardi, dok. Sahabat Muardi wae. Iya, sahabat Muardi wae, selamat pagi yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung dan Instagram live, dok, sama ada di Facebook live. Nah, ya. Mohon maaf kalau pagi ini agak pagi ya. Wah, ini enggak apa. Memang tema spesial harus diadakan secara cepat dan tepat, dok. Jadi, monggo, dok, kita sudah menyapa, kita mulai, dok. Kita mulai ya. Jadi kita berkenalan dengan stem cell. Apakah suatu mitos atau fakta yang merupakan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, terutama masyarakat di sekitar Solo, ya. Jadi stem cell itu kalau bahasa Indonesianya adalah sel punca yang merupakan jenis sel yang bisa memperbanyak diri, ya, bisa dengan sendirinya. Tetapi sel ini bisa melakukan perubahan dengan cara diproses, ya. Jadi yang kita tahu bahwa ada sel saraf, ada sel tulang, dan juga sel otot. Dan sel itu sendiri bisa berubah menjadi 200 macam sel. Kemudian, asalnya dari mana? Di dunia ada banyak macam, ya. Sel dari, misalkan aja embrio, yaitu dari bertemunya sel telur sama sperma, ya. Kemudian sel dewasa, kemudian ada plasenta, ya, dan amnion. Kemudian dari tali pusat sendiri, dan juga dari sel darah. Nah, di Indonesia itu sel embrio nggak boleh. Kalau di luar sel embrio diperbolehkan. Jadi kalau kita menerima sel embrio, maka kita kan mayoritas masyarakat Muslim ya, dikatakan bahwa nggak boleh yang embrio itu, sehingga pemerintah tidak mengizinkan sel embrio itu, stem cell yang berasal dari embrio itu ada di Indonesia. Ya. Kemudian apakah kan biasanya katakan ini adalah obat stem cell. Nah, apakah bisa langsung digunakan setelah diambil? Ini yang perlu diketahui bahwa stem cell itu nggak bisa secara langsung untuk bisa dikonsumsi atau dipakai ya. Jadi dia harus, karena dia adalah sel hidup, maka dia harus
biakkan. Nah, membiakkannya itu pun mempunyai suatu kondisi laboratoriumnya itu harus betul-betul yang steril, yang mempunyai standar internasional ya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi secara dunia, bahwa pembuatan stem cell itu mempunyai syarat-syarat. Kemudian apakah bisa juga dijual ya? Nah, untuk dijual ini juga harus ada dari BP POM yang melakukan verifikasi bahwa stem cell yang dijual itu sudah memenuhi syarat bahwa dia tidak memperburuk kondisi pasien ya. Kemudian harus ada validasinya. Oleh karena itu sahabat Muwardi, bahwa stem cell itu kenapa sih kok mahal misalnya begitu ya? Kenapa kok sih ribet gitu? Sehingga masyarakat harus tahu bahwa nggak semuanya bisa serta-merta disebut stem cell. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana? Jadi sel itu untuk menjadi stem cell itu harus diproses sampai dia menjadi apa yang kita kehendaki. Misalkan aja kita ambil dari sel lemak, kita proses sampai dia menjadi sel yang kita anggap bisa berubah menjadi sel saraf. Bisa juga dari sel plasenta, tali pusat, itu diproses dulu untuk menjadi tulang rawan, membuat menjadi tulang rawan, berubah menjadi tulang rawan. Itu prosesnya sangat rumit di dalam laboratorium ya. Kemudian kenapa bisa begitu? Karena stem cell ini begitu dia dirubah menjadi stem cell, maka dia akan mempunyai kemampuan untuk melakukan processing yang namanya adalah bisa untuk perbaikan dari sel yang rusak. Kemudian dia bisa juga memberikan efek imunologisnya, kemudian dia anti radang ya. Nah, itu yang kenapa stem cell ini sangat marak. Kemudian kalau stem cell itu digunakan tidak pada tempatnya, itu juga bahaya. Oleh karena itu stem cell ini sekarang di Indonesia dan juga di dunia itu belum merupakan terapi standar. Maksudnya begini, kalau misalkan aja ada sakit panas gitu ya, itu pasti obatnya apa, infeksi juga begitu, antibiotiknya apa, ini sudah pasti. Tapi untuk stem cell itu belum bisa dikatakan begitu. Karena apa? Karena semuanya masih proses penelitian, Dr. Bara. Jadi tidak bisa kata bahwa oh saya sakit ini langsung dengan stem cell. Karena apa? Karena faktor-faktor komplikasi yang akan terjadi ini juga sampai saat ini sedang diteliti. Karena apa? Stem cell sendiri punya satu kecenderungan untuk dia merupakan karsinogenik, bisa merubah sel menjadi karsinoma. Ada satu kejadian yang nanti akan saya ceritakan yang akan memperburuk sehingga masyarakat harus aware gitu ya. Kemudian ini sel-selnya bisa dicobakan dulu ke hewan. Kalau dari hewan baik baru ke manusia. Jadi tidak boleh langsung stem cell itu dipakaikan ke manusia. Karena apa? Karena bila mana muncul suatu komplikasinya yang kita tidak tahu, maka itu adalah merugikan. Nah, padahal syarat suatu terapi adalah bahwa dia aman dipakai kepada manusia. Ya. Penggunaannya, karena stem cell itu barang hidup ya. Jadi kalau nanti saya katakan ada yang mengatakan, oh ini stem cell dalam kapsul, ya kan, kemudian dalam cairan gitu, itu pasti bohong, pasti bukan. Karena apa? Karena stem cell itu harus dipakainya itu hidup, dan itu processing untuk mau dibawa ke yang mau pakai itu ada suatu kaidah-kaidahnya. Bawanya harus dalam termos yang suhunya tertentu ya. Kalau enggak rusak dia. Untuk menjaminnya untuk tetap hidup, maka dia harus dalam suatu kondisi yang memang khusus. Jadi nggak bisa misalkan aja dibawa dengan seenaknya gitu ya. Kemudian akan dipakai, nah, itu bahaya ya. Kemudian yang memberikan juga adalah seorang dokter yang kompeten. Saya dokter ortopedi, saya bergelut di bidang stem cell, tetapi saya membatasi diri saya untuk menerapi yang penyakit-penyakit ortopedi. Nah, sekarang ini boomingnya adalah semua dokter mengklaim untuk bisa ngobatin semua penyakit. Ya kan? Obat apa? Padahal dokter apa dia? Nah, inilah yang akan kita benahi bahwa di Reja Selindo juga itu bagaimana kompetensi seorang dokter itu sesuai. Jadi kalau penyakit dalam ya jangan ngobatin penyakitnya saraf, ortopedi jangan ngobatin penyakit dalam. Jadi ada suatu hal yang menjadi kewajiban secara
apa itu namanya? Etika ya. Etika. Secara Profesi etika ya, profesi tidak dilanggar. Nah ini yang fakta lapangan ya. Banyak hal-hal yang masyarakat dibodohin bahwa begitu sesuatu obat dikatakan stem cell, maka itu bisa berdampak peningkatan daripada harganya. Karena membuat stem cell itu susah, mahal. Nah, untuk mendongkrak itu di masyarakat banyak ini obat-obatan ya, misalkan aja dari apa? Oh, dari tanduk rusa, kan aja ya, ada sel apel, ada sel salmon, kan gitu. Itu semuanya bukan stem cell. Waktu dicek di BPOM, ternyata mereka masuknya adalah sebagai obat vitamin, suplemen. Dan itulah yang sekarang kita harus membuat masyarakat kita ini pandai. Nah, penggunaan juga, sekarang ada penggunaan bukan stem cell-nya, atau juga stem cell itu bisa melakukan produksi cairan yang namanya adalah skretum atau juga kondisi media. Nah, dia bentuknya cairan. Tetapi yang harus disadari bahwa cairan itu perlu dibuat stem cell-nya dulu. Jadi kan ada bilang, ini cairan skretum. Bagaimana buatnya ini? Nah, membuatnya ini harus melalui proses membuat stem cell-nya dulu. Jadi nggak bisa serta-merta, makanya sampai lalu skretumnya di mana dihasilkan. Misalkan di lab yang tidak ada standarnya. Nah, itu bahaya. Karena apa? Begitu ada kuman, ada jamur dan lain-lainnya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya masyarakat jangan sampai tertipu tentang hal tersebut. Kemudian, yang boleh di dunia dikatakan bahwa sampai saat ini stem cell yang bisa digunakan itu harus ada approval dari FDA. Kalau di Amerika FDA ya, kalau di Indonesia BPOM, gitu ya. Kemudian, terapi stem cell di Indonesia itu semuanya, sekali lagi semuanya masih penelitian berbasis pelayanan. Artinya apa? Saya melakukan terapi di ortopedi. Itu harus saya jadikan sebuah penelitian. Nanti dilaporkan hasil bagaimana. Nah, itulah proses bahwa nantinya kalau hasilnya bagus bisa diusulkan menjadi terapi standar. Jadi di dunia belum ada yang merupakan terapi standar. Gitu, yang perlu diketahui ya. Kemudian ortopedi ini mengusulkan ke Kementerian Kesehatan penyakit tentang osteoartritis, kemudian lesi daripada tulang rawan, kemudian saraf yang rusak di tulang belakang ya. Kemudian penyakit-penyakit pada otot, ligamen dan tendon. Kemudian, ini contohnya. Jadi di ortopedi ini kan banyak ya. Sekarang usia harapan hidup kita kan tinggi ya, 70 meningkat. Penyakit degeneratif banyak, orang sakit sendi banyak, gitu kan ya. Nah, bagaimana supaya masyarakat tua-tua lansia ini juga bisa menikmati hidup? Nah, terobosannya ini ada di stem cell dan derivatnya, sehingga osteoartritis ini nantinya nggak usah harus parah, kita suntik dengan skretum atau dengan stem cell juga itu akan membaik. Harapannya seperti itu. Tetapi ini di Indonesia itu juga sedang dalam proses penelitian, termasuk Muwardi menjadi salah satu tempat untuk melakukan penelitian tersebut. Mungkin nanti saya terangkan detailnya ya. Jadi kondisinya seperti ini, ibu-ibu, bapak semuanya. Jadi sendi yang normal kan ini. Kemudian kalau dia rusak ini ya sendinya seperti lubang-lubang begitu ya. Kemudian disuntikkan oleh stem cell, disuntikkan skretum, maka dia akan kembali normal. Itu ya harapan kita. Saya kira itu dulu, Dr. Bara. Penjelasan dari saya. Ya. Kita lanjutkan lagi dari bagaimana masyarakat bertanya. Ya, Dok. Ini penjelasannya udah lengkap, Dok. Nah. Lengkap sebagai pembuka. Iya, yang diskusi. Awalnya nggak tahu nih stem cell gimana. Ternyata memang banyak ya, Dok ya, variasinya ya, Dok ya. Iya, betul. Variasi yang bisa dipakai banyak banget. Iya, sumbernya yang bisa dipakai sumbernya banyak banget, dan organik profesinya salah satunya yang ortopedi yang lagi concern nih untuk menterapi dengan stem cell. Nah, Dok. Dok, ini saya punya pertanyaan, mungkin mewakili masyarakat di sana, Dok. Kan dulu ada yang bilang, Dok, stem cell itu ada yang pakai plasenta tali pusar. Tali pusar. Ya, kadang
plasenta yang baru lahir tuh, dia bilang ini bisa pakai stem cell nih. Ya. Terus tali pusatnya lagi yang sudah habis dipotong bayi itu, Iya. terus dia bilang ini bisa buat terapi stem cell. Nah, Iya. ini kan menurut dokter gimana dok, pandangan masyarakat kayak gitu dok? Ya, jadi memang di dunia pun itu sumber dari tali pusat itu sekarang yang merupakan primadona, ya kan? Dulu berasal dari ini diambil dari lemak, ya toh, dari lemak, kemudian dari sumsum tulang, ya kan? Kemudian ada lagi dari apa namanya tulang rawan juga. Tapi dengan kondisi sekarang bahwa ternyata tali pusat itu kan dibuang itu, Iya. ya kan dibuang. Nah, padahal ini kalau kita manfaatkan, kita proses, itu bisa menjadi sumber stem cell yang sangat bagus. Sehingga sekarang ini stem cell karena merupakan barang yang dibuang, maka dia merupakan sumber yang sangat disenangi atau banyak dipakai di dunia, termasuk di Indonesia. Saya sendiri menggunakan tali pusat ini sebagai sumber daripada stem cell-nya. Gitu. Oh iya dok. Nah, Iya. kalau misalkan dibilang tali pusat dok, tali pusat siapa yang boleh digunakan? Misalkan saya dok. Nah, saya boleh pakai tali pusat siapa nih dok? Orang lain boleh iya. ya? Atau memang harus keluarga Ya. sendiri? Suatu pertanyaan bagus ya. Jadi sumber stem cell itu bisa dari diri sendiri, yang namanya autograft. Kemudian bisa dari punya orang lain, namanya allo. Jadi misalkan ini kita ambil stem cell dari seseorang, gitu. Kemudian kita proses, kita buat di apa namanya suatu laboratorium yang bagus, kita perbanyak, itu boleh. Tapi harus ada kaidah-kaidahnya yang harus diikuti. Nah, kemudian kalau jadi produk, maka dia dilisensi sebagai allo dan itu bisa digunakan. Tapi ada juga yang, oh saya udah punya simpenan, misalkan dulu dokter Bara udah waktu kecil disimpan orang tuanya, ditaruh di, misalkan dulu kan nggak ada di sini ya, sekarang sudah ada. Jadi tali pusat itu disimpan di apa namanya di bank jaringan. Kemudian kalau misalkan sakit itu diambil, diproses, dipakai sendiri lagi, itu bisa. Jadi bisa bisa ya. allo, atau juga seno. Tapi yang seno di Indonesia nggak boleh. Jadi misalkan dari mana anunya apa namanya sumbernya? Oh saya ngambil dari hewan, nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh adalah dari manusia sama manusia, tetapi itu harus dapat izin dari BPOM. Oh gitu ya. Gitu dok. ya. Iya. Terus gini dok, tali pusatnya berarti kan tali pusat bukan tali pusat yang masyarakat yang sudah rusak jaringannya Oh kan iya, dok? iya, nggak boleh. Itu harus masih baru. Jadi ini tali pusatnya itu ya harus diidentifikasi dulu. Dari ibu yang mana, bapak yang mana, apakah selnya sehat, apakah dia tidak ada apa namanya kelainan genetiknya, itu diproses semua. Dan untuk mengidentifikasi itu kan mahal. Nah itu dia. Nah, jadi tidak bisa serta-merta satu tali pusat ini langsung dipakai. Makanya nanti kalau misalkan kita menerima suatu terapi dari stem cell yang berasal dari pusat yang kita beli, itu mesti ada identifikasinya. Oh, ini tali pusatnya ada registernya nomor ini, diproses begini, diambil dari mana, itu semua ada. Kalau nggak ada, nah itu berarti bukan. Oh Gitu. Memang sudah standarisasinya tinggi Iya, ya? tinggi, sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Ya. Iya, itu yang banyak pertanyaan di masyarakat itu yang selama ini tali pusat, plasenta, Iya. gimana cara pakainya? Orang kan juga belum banyak Iya. tahu ya dok ya. Ya, Nah, ini dok, ada pertanyaan itu. nah ini Heeh. kita lihat dari masyarakat juga lihat nih dok, dari Bu Sita, Sita, ya. Arsita. Ya. Syaratnya apa dok kalau mau melakukan stem cell? Apakah harus sejak lahir atau ketika dewasa bisa? Ini jadi bingung ya. Dok, apa syarat melakukan stem cell? Mungkin Bukan dia melakukan- sebagai donor atau kalau dia sebagai donor dok? Oh gitu mungkin ya. Jadi kalau kita itu mau donor, jadi sekarang ini ada bank jaringan. Iya, Jadi misalkan bapak-bapak atau ibu yang punya anak, iya. ya kan? Pada saat lahir itu plasentanya bisa diminta. Nggak usah banyak-banyak, dipotong begitu, kemudian dititipkan ke bank jaringan, ya toh, untuk menyimpan. Dan di Muwardi ini sekarang kita sedang membuat itu, untuk membuat menyimpan itu ya. Pada saat disimpan di suhu yang -300 derajat dan itu bisa sampai puluhan tahun disimpan. Sehingga tadi apakah harus sejak lahir? Iya, plasentanya atau tali pusatnya dari lahir. Kemudian kita simpan. Kalau seseorang sakit, maka dia bisa diambil untuk dirinya sendiri. Oh gitu. Gitu ya. Tapi kalau mau yang untuk dewasa yang kita nggak punya simpenan, kita bisa menggunakan dari stem cell lain yang
namanya aulu tadi. Aulu Jadi tadi, punya ya, manusia yang lain gitu. Iya. Jadi kalau Iya. sebagai donor harus yang kecil ya dok ya? Ya, Atau bisa jadi yang apa lain, gitu Dok? ya. Kalau sebagai resipien dok, kalau sebagai yang menerima, Yang menerima pun nggak ada masalah. Penyakitnya apa ya? Misalkan aja kalau di ortopedi kan orang tua-tua kan, ya kan, orang Iya. tua-tua. Ya, yang apa? Lututnya sakit, kemudian sudah lubang-lubang kan gitu ya. Nah itu kalau mau terapi apa? Terapi stem cell. Nah, ada dua, bisa dari anaknya kita proses, kemudian dikasihkan ibunya atau bapaknya. Tapi ada yang langsung beli dari apa? Produk dari apa, perusahaan gitu ya, kita gunakan. Tetapi bahwa sekarang ini belum menjadi terapi standar, masih dalam proses. dalam proses. Iya, dalam proses untuk dijadikan standar. Iya. Ya, Jadi istilahnya kayak alternatif ya dok ya? Ya. Terapi standar, kemudian kita berjalan ini sebagai ujungnya nanti ujung mudah-mudahan penelitian jadi suatu terapi standar. Iya, Nah, dok. kemudian jangan sampai lupa bahwa stem cell itu ada derivatnya. Tadi bisa cairannya, yang Oh, namanya iya, skeletum, gitu. Ada lagi di bawahnya skeletum lagi, eksosom. 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 Eksosom itu adalah merupakan lebih kecil lagi dari apa namanya sel, karena dia merupakan signaling yang lebih kecil. Eksosom, jadi ngomongnya apa ya untuk masyarakat awam ya? Eksosom adalah suatu proses yang diambil dari skeletum itu. Skeletum. Ya, skeletum kan cairannya. Di dalam cairannya itu banyak lagi yang lebih kecilnya lagi, dok, ya? lagi. Itu diterapi. Nah, ini adalah terapi yang lebih spesifik lagi untuk penyakit-penyakit yang misalkan aja ada kelainan di tingkat sel, itu dengan eksosom bisa. Tapi ini juga sedang di dunia juga sedang penelitian. Ya. Gitu ya dok. Jadi misalkan satu sekretum yang dokter bilang tadi ya, ini bisa buat aplikasi buat macam-macam. Iya, ya? betul, Wah, betul. ini luar biasa memang. Jadi kalau dulu stem cell-nya yang lebih dominan. Sekarang orang lebih menggunakan skeletum. Kenapa? Kemudahan skeletum adalah penggunaannya lebih bebas. Tidak lebih ribet, karena apa? Tidak harus disimpan dalam suhu tertentu, kan gitu ya, karena dia cairan. Tapi yang harus diingat, untuk menghasilkan skeletum itu harus bikin stem cell-nya dulu. Iya, dok. Nah, ini yang masyarakat banyak nggak tahu. Jadi, apa skeletum? Skeletum dari mana? Nggak tahu. Nah, itu yang salah. Iya. Sama bikin kayak kalau orang bilang bikin ekstrak ya. Iya. Ekstrak ya. Iya, Jadi diekstrak dari dulu. buah, diekstrak lebih kecil lagi. Nah, sampai jadi kan nggak mungkin ada ekstrak tanpa ada buahnya. Ya? Iya, nah itu yang kadang-kadang masyarakat nggak tahu kan. Iya. Terus kemudian buatnya di mana? Buatnya di pinggir jalan mana gitu ya. Nah itu Jus itu mah. di jus. Jadi semuanya kayaknya itu barang ecek-ecek ya. Iya. Ecek itu tidak mempunyai apa perlindungan, kemudian istilahnya tuh keharusan untuk membuat suatu yang tempat steril ya. Iya. Kemudian dinilai oleh Kemenkes itu wajib ya. Wajib ya dok ya. Ya, Jadi memang wajib. standarisasi untuk pembuatannya juga tinggi. Iya, sangat tinggi ya, Iya. betul. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Facebook nih dok, sebelah kanan layar kita dok. Oke. Dari Santi. Santi Iya. Pelangi Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dok. Saya Santi, pasien dari Lampung dok. Salam kenal. Maaf izin bertanya terkait stem cell. Pada kondisi seperti apakah stem cell mesti diberikan dok kepada seseorang pasien? Karena saya sedang menjalani terapi bifosfonat dok, karena tulang mulai kropos. Tapi ada dokter ortopedi yang menyarankan stem cell. Padahal ada teman saya juga yang kondisi tulangnya lebih parah karena sudah patah, namun tidak disarankan stem cell. Mohon pencerahannya dok. Iya, jadi seperti saya katakan, ini kebetulan ortopedi kasusnya Iya, ya. ini Jadi ortopedi, dok. penjenengan SLE. Nah, SLE itu kan bisa menyerang kemana saja ya. Iya. Kalau yang di ortopedi itu biasanya menyerang ke sendinya. Oke. Nah, pada kondisi stem cell, apakah digunakan stem cell? Yang sudah yang sudah diteliti adalah bukan stem cell-nya, yang dimasukkan adalah skeletumnya. Karena di sini juga di Muwardi juga ada pejabat juga yang sudah melakukan penelitian untuk skeletum untuk autoimun, ya. Jadi itu bisa. Tetapi kalau saya ini sedang menjalani terapi bifosfonat. Bifosfonat dok. Oh, bifosfonat berarti ada keropos tulang ya ini berarti Iya, ada ya. keropos tulang, Oke, dok. betul. Padahal ada teman saya yang juga kondisi tulangnya lebih parah,
sampai sudah patah dok, tapi Nah. tidak disarankan untuk stem cell ini gimana? Oke. Jadi kalau sudah patah kan tidak disarankan. Karena apa? Tujuan stem cell ini kan untuk menghindari jangan sampai patah. Oh iya. Iya kan? Tapi kalau patah, maka dia harus ya dioperasi. Tujuannya yang patah itu harus dioperasi. Nah, kemudian ini kondisi tulangnya lebih parah. Apakah temannya ini juga SLE juga? Nggak jelas ini. Nah iya, dia nggak memberikan Temannya, keterangan. temannya SLE juga enggak? Kalau temannya SLE juga, kalau udah patah, maka dia harus diterapi patahnya itu. Iya. Bukan dengan stem cell-nya, tapi stem cell-nya itu adalah untuk mengobati supaya SLE-nya tidak semakin parah. Iya. Gitu ya. Iya dok. Jadi kalau yang saya sampaikan adalah mungkin dokternya itu stem cell ataukah skeletum, saya nggak tahu nanti. Iya dok. Ya. Jadi untuk Bu siapa tadi? Bu, Mbak agak ke bawah, Mbak. Bunda Pelangi ya? Iya, Bu Santi Pelangi Jadi, Bunda ya. masih bisa ya dok ya untuk menjalani stem Ya, cell ya? tapi nanti ada Beliaunya. screeningnya. Oke. Screeningnya kira-kira masuk nggak, dan itu nanti dari ortopedi sama penyakit dalam akan yang khusus imunologi ya. Reumatologi nih, penyakit reumatologi itu akan berkoordinasi. Kalau di Muadi sudah sangat baik koordinasinya sehingga dari penyakit dalam ke kita, kemudian kita kolaborasi, kita terapi, dan mungkin kalau misalkan udah patah ya operasi ya akhirnya. Nah, saya lanjutkan Iya, pertanyaan iya. dok. Kalau sudah patah kan dioperasi. Setelah dioperasi masih bisa nggak untuk melakukan stem cell? Oh iya, untuk setelah operasinya biasanya kan diharuskan sembuh dulu. Iya. Penyembuhan dalam konteks penyembuhan tulang, Penyembuhan tulang. ya kan? Sedangkan penyakit dasarnya, lah itu nanti dikolaborasikan dengan penyakit dalam. Kira-kira jangan sampai begini. Pada saat kita ngobati penyakit patah tulangnya harus sembuh, kita kasih yang stem cell ini itu bisa menjadi kontradiksi ya, gitu ya. Itu salah satunya seperti itu. Kita kaji ulang. Tapi saya nggak bisa ngomong dengan detail karena kondisi seseorang kan beda. Sama-sama SLE-nya, tapi yang terkena beda. Ya itu yang saya harus detail ya. Ini di Lampung ya. Lampung. Ya. Oke. Saya kira berkoordinasi dengan baik dengan ortoped sama penyakit dalamnya di sana, Mbak ya. Iya. Ya, makasih. Jadi mungkin bisa segera ke pelayanan kesehatan, tanya lebih detail, tanya lebih jelas, mungkin bisa dapat informasi yang lebih lengkap lagi dibandingkan nanti kita cuma sekedar kilas-kilas. Iya, kita nggak detail ya. Iya. Kita ke sebelah nih dok, kita ke Instagram lagi. Dok, dari Mentari Timur, dok, stem cell ini bisa untuk pengobatan apa saja nih dok? Iya. Oke, di slide saya tadi kalau di ortopedi ini nih, ya. Nah ini, kalau di ortopedi bidangnya adalah aus sendi, kemudian defek kartilago. Artinya apa? Lesi kartilago itu bila mana masih muda, kemudian kecelakaan, kartilagonya atau tulang rawannya itu sampai kena luka fraktur di intraartikuler. Nah, ada lesi daripada cartilage-nya atau tulang rawan sendi bisa. Kemudian non-union, ada sebuah patah tulang yang nggak nyambung. Nah, itu yang nggak nyambung bisa. Kita operasi, kemudian kita kasihkan stem cell. Kita isi di sana. Dan itu juga sudah penelitian. Dan kalau misalkan nanti mau baca-baca di jurnalnya juga sudah ada itu ya. Kemudian spinal cord injury, jadi trauma di tulang belakang. Itu juga bisa di bidang ortopedi ya. Kemudian lesi saraf. Jadi misalkan saraf waktu kecelakaan, sarafnya itu terjadi misalkan aja tercerabut apa istilah itu. Nah, itu kan dia sarafnya biasanya tangannya keple gitu ya. Tangannya gitu kan. Nah, itu bisa di terapi stem cell. Nah, kemudian kita evaluasi, biasanya ada perbaikan. Dan itu dalam penelitian juga ya. Kemudian muscle, tendon dan ligamen itu banyak yang kita juga lakukan. Jadi misalkan aja untuk trauma di lutut itu kita suntik stem cell, jadi terjadi penyambungan. Itu. Tapi karena ini dari bidang saya ortopedi, saya menyatakan itu ya. Tapi kalau bidang-bidang lain itu semuanya dalam penelitian. Tadi SLE itu tadi di Muadi ada sejawat kita yang meneliti juga. Silakan datang ke Muadi kalau yang memang tinggal di Solo. Kalau misalkan SLE-nya bagaimana itu bisa berhubungan dengan penyakit dalam. Kalau saya di ortopedinya. Saya sedang meneliti juga ini ceritanya. Jadi mulai bulan ini kalau ada teman-teman yang keluarganya ya osteoartritis aus sendi yang grade 3 gitu, grade 2 3 itu kalau mau masuk dalam penelitian, karena kebetulan kita sedang melakukan penelitian itu, insya Allah
bisa kita bantu dan mudah-mudahan itu menjadi sumbangsih untuk bahwa osteoartritis atau aus sendi ini bisa menjadi layanan standar di Indonesia. Dengan apa namanya skeletum. Skeletum ya, Dok, ya. Iya, gitu. Iya. Iya. Jadi sobat Muaddi ingat pesan beliau bahwa kalau memang ada sobatnya, tetangga, keluarga atau siapapun yang Anda kenal, iya, monggo silakan ke sini datang dengan gangguan sendi ya, Dok, ya. Iya. Dengan gangguan datang sendi. ke poliklinik ortopedi hari Rabu. Ya, untuk ketemu dengan saya untuk bisa kita diskusikan kira-kira apa yang ingin diketahui, tapi yang jelas bahwa ada suatu penelitian yang akan kita lakukan, gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa ada screeningnya ya, Dok, ya. Iya. Ada screeningnya bahwa bisa masuk dan tidaknya nanti ditentukan sama beliau nanti. Gimana caranya, gimana? Monggo silakan konsultasi langsung ke beliau hari Rabu. Ya, Dok, ya. Iya. Ya. Kita lanjut lagi nih, Dok, pertanyaannya. Iya. Dari Surya Raja Sahadi. Dok, apakah pengobatan stem cell yang digunakan harus menggunakan tali pusat kita sendiri, ini yang tadi saya tanya? Iya, tadi udah dijawab ya. Atau selama ada hubungan darah keluarga bisa? Iya. Jadi kalau kita menggunakan stem cell atau derivatnya itu tadi saya sebutkan tadi bisa dari diri kita sendiri atau dari keluarga, ya. Tapi dari keluarga itu pun juga harus diproses dulu. Dan udah jadi dia sebagai donornya bisa, ya. Dan itu dimungkinkan saja sepanjang yang kita periksakan itu kan ada anti HIV-nya, pokoknya semua penyakit-penyakit yang bisa menular itu harus kita dibuang dulu gitu. Bisa, Mas Surya ya, kita processing itu bisa. Cuman ya tadi proses ini membutuhkan waktu dan juga biaya. Kalau yang punya kita sendiri. Kalau di luar negeri sudah jalan itu. Di Jakarta juga sudah jalan, kita minta, saya tolong dibikinkan stem cell dari dari lemak saya, diambil gitu ya. Tapi kalau dari pusat nggak bisa, karena kita nggak punya lagi sudah. Iya, pusatnya dari mana nggak tahu. Udah, ya. Oke. Ya, itu ya Mas Surya ya? Iya, itu. Terima kasih Mas Surya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, Dok, saya lanjutin pertanyaan Mas Surya, Dok. Kalau misalkan kita, orang kan kadang ada yang berpikir, stem cell ini, apa beda stem cell sama transfusi? Kalau diambil dari orang lain, Dok. Nah, kadang transfusi kan ada reaksi transfusi, ada yang reaksi transfusi, Dok, ada yang demam, ada yang ini. Ada kontraindikasi, ada alergi. Apakah stem cell pun akan berlaku hal yang sama? Iya. Jadi kalau untuk stem cell itu sudah dihilangkan semua. Semua alergen-alergennya harus hilang, ya. Jadi yang kalau kita namakan stem cell, kenapa kok jadi mahal? Kenapa kok jadi susah pembuatannya ya? Bukan pembuatannya juga. Kemudian bawanya aja. Jadi kan ada nih stem cell tapi nyuntik di rumah. Ya kan? Stem cell bawa teman ini stem cellnya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena stem cell yang akan disuntikkan itu harus dalam suhu tertentu. Dan pada saat disuntikkan lagi itu juga harus disesuaikan dengan suhu tubuh kita, ya. Nah, setelah kita sudah sama dengan suhu tubuh kita, itu baru disuntikkan. Nah, disuntikkan itu tadi dites dulu sedikit, ya. Dan itu di bawah pengawasan dokternya, makanya harus ada dokter yang bertanggung jawab. Kita lihat pada menit ke 30 detik yang itu ya, nggak ada reaksi, baru langsung 3 menit pertama biasanya. Nah, itu baru dilanjutkan, gitu ya. Nah, kemudian juga gitu, pada saat disuntikannya pun, itu juga dicek dulu, kira-kira ini aman nggak, ya kan? Karena apa? Karena satu, sel itu adalah hidup, ya. Kalau dia pembuatannya yang nggak baik, ada kejadian pada saat disuntikkan, karena dia bukan stem cell yang sudah saya tanda tadi, yang standar tadi, selnya itu jadi ngumpel, nyumbat ke jantung, meninggal lah. Bisa terjadi itu. Jadi makanya kenapa stem cell itu harus betul-betul ketat. Laboratoriumnya yang buatnya itu harus nggak bisa sembarangan. Itu ya. Oke. Jadi aware juga buat kita ya, Dok, ya. Iya. Buat semua masyarakat juga sudah diingatkan sama beliau bahwa pembuatan stem cell sangat-sangat ketat. Jadi kalau Anda mau melakukan stem cell, teliti benar tempatnya, teliti benar prosedurnya, teliti benar para dokter yang melakukan. Jadi jangan sampai terjebak oleh promosi gitu ya. Ini stem cellnya murah kan gitu ya, dibuat di mana? Oh, di Pantura misalkan gitu ya. Kan ada. Jadi tidak boleh kita menyebutkan
bahwa stem cell-nya dibuat di lab yang Iya. tidak mendapatkan izin gitu ya. Iya. Boleh. Iya. Iya. Jadi benar-benar diteliti sebelum Anda memilih untuk tempat melakukan Iya. stem cell. Itu ada dari Nana. Dari Nana nih dok. Dok, kalau mau menyimpan tali pusat calon anak, nih dok, calon anak. Iya. Berarti baru mau punya anak nih dok. Proses identifikasinya dimulai kapan? Bisakah dilakukan di Indonesia? Karena Iya. tahu saya dulu biasanya di Singapura dok. Iya, betul. Ya, jadi Mbak Nana apa Bu Nana nih ya. Jadi Nah, nggak kalau tahu, Dok. nanti penjenengan akan mau punya anak, kemudian anaknya itu mau disimpankan tali pusatnya, di Indonesia itu udah browsing tuh ya, browsing. Jadi ada sudah banyak tempat-tempat yang bisa untuk menyimpan. Jadi saya kan nggak boleh promosi di sini ya. Iya. Jadi, Promosi boleh. khusus Muardi dok. Promosi Murdi, nggak boleh nyebutin yang lain kan ya. Jadi etikanya seperti itu. Jadi browsing aja, jadi penyimpanan untuk tali pusat. Kalau dulu di Singapura yang ada, tapi mahal ya. Kemudian di Swiss gitu ya. Orang Indonesia kaya-kaya itu naruhnya di Swiss, Pak Bara. Di Swiss, jadi bayar tiap 10 tahun sekali, itu dibayar di depan ya. Nambah lagi. Nah di Indonesia sekarang kita udah punya. Ya, Oke. silakan nanti bisa kalau mau ketemu secara ini boleh, tapi kalau saya ngomong di sini nggak boleh ya. Iya. Ya, tapi yang jelas bahwa bisa dimulai untuk menghubungi providernya itu sehingga pada saat nanti lahir itu sudah kaidah-kaidahnya mereka udah nyiapin. Iya. Sehingga pada saat disimpan itu kondisinya sangat prima. Prima. Iya, itu. Makasih. Iya. Jadi kalau misalkan memang mau tanya walaupun urusannya sama tali pusat, Dokter Bintang mungkin masih bisa menjelaskan. Silakan ketemu Ya, dulu sama karena itu beliau. merupakan sumber ya. Kalau Dr. Iya. Pedi sumber yang sangat idola. Idola ya, Idola, Prima itu, Uguna, iya. idola. Nah, Iya. jadi boleh ketemu dulu dengan beliau hari Iya. Rabu. Jadi konsultasi dulu gimana caranya, identifikasi gimana, apapun informasi tentang stem cell. Mudah-mudahan bisa membantu nanti untuk memutuskan, gitu ya dok Iya. ya. Ya. Oke. Jadi pembahasan tentang stem cell ini sebenarnya orang nih bingung Iya. mau nanya tuh bingung dok. Lah, wong Iya. saya sebagai saya sebagai dokter aja kadang-kadang ini barang opo iki. Iya. Nah, kemarin kan lagi tren, ya maaf nih dok, kemarin kan kita era pandemi ini kan stem cell mulai lebih naik lagi dok, Iya, eranya betul, dibandingkan, eranya, betul, iya. dibandingkan dengan sebelum pandemi. Betul, iya. Karena ada beberapa pasien COVID ya dok ya, Iya, yang diberikan terapi Stem cell. itu Baik responnya hasilnya. baik. Betul, ya. Nah, pertanyaan saya dok, apakah memang dalam kondisi yang buruk bonus stem cell ini bisa berguna dok? Tidak dalam, maksud saya kondisi pasien yang sudah jelek gitu loh dok. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi pada saat COVID itu kebetulan saya menjadi salah seorang yang dimintai oleh pemerintah untuk melakukan penelitian. Iya. Karena sebagai ketua Jaselindo, jadi diminta coba sih stem cell untuk COVID bagaimana, kan gitu ya. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan beberapa center, yaitu adalah suatu multi center clinical trial, uji klinis. Pada saat COVID itu kita mengajak Hasan Sadikin, mengajak Sarjito dan Muardi, dan kita mencoba memberikan terapi stem cell itu untuk kondisi yang berat, ya. Ternyata hasilnya bagus, ya. Dan itu memang secara jurnal itu juga dikatakan bahwa stem cell itu mempunyai yang baik. Efek Jadi yang baik. artinya apa? Dalam kondisi yang berat dan kritis pun stem cell ini ternyata bermakna. Tetapi ada tetapinya ini. Kita hanya mendapatkan sampel 44% dari ribuan pasien. Ya, kita hanya 44. Karena apa? Keterbatasan dana. Karena untuk itu kan karena untuk stem cell itu kan harus gratis ya, mahal ya. Satu sel itu, satu orang itu harus disuntik stem cell. Itu sekali suntik itu kalau berat badannya 70 kilo itu 70 juta. Waktu itu, dan pasien-pasien di Muardi yang mendapatkan stem cell itu gratis. Wah, Tapi disuntik 3 kali kemarin yang itu. Kemudian ternyata hasilnya ya itu tadi, paru-parunya yang sudah penuh, yang itu ternyata baik. Iya. Itu yang alhamdulillah Muardi punya sumbangsih ya untuk stem cell pada COVID. Iya, karena memang stem cell itu kalau kita baca buku pedoman tata laksana COVID itu masuk salah satu
terapi Ya, ajuvan maksudnya. ajuvan, terapi Ya. tambahannya. Belum standar. Belum ya. standar. Jadi Ya. terapi tambahannya yang mungkin bisa dipertimbangkan dari seorang klinisi untuk menterapi ya stem cell itu, Dok. Jadi Iya. mungkin ya alhamdulillah hasilnya baik ya, Dok ya. Iya. Jadi bisa kita bisa melewati fase pandemi yang berat kemarin sampai Iya. sekarang akhirnya lumayan mereda, Dok. Iya, Nah, alhamdulillah. kita tanya lagi, kita ada lagi nih Bu Wiwit. Selamat pagi, Dok. Selamat Iya. pagi. Mau tanya apakah stem cell bisa diaplikasikan untuk pasien stroke hemoragik dengan pecah pembuluh darah sampai ada gangguan memori? Wah, Nah, ini ya. Pertanyaannya bagus Ya, sih, Dok. Nah, pertanyaannya mau- bagus ya. Dok. Saya menjawab kaidah sebagai seorang yang mengetahui hemoragik itu apa. Hemoragik kan perdarahan ya. Kondisi stroke hemoragik yang sedang perdarahan aktif yang menimbulkan suatu proses di kepala itu stem cell tidak bisa pada saat itu, ya. Stem cell itu bekerja di saat tidak dalam kondisi yang emergensi ini. Oh iya. Ya, ini kan emergensi, ini ada stroke hemoragik. Jadi kalau stroke hemoragik pasti terobosannya adalah buka, perdarahannya di stop, ya. Nah, supaya apa? Supaya yang perdarahan itu tidak menjadi lagi berlangsung, ya. Nah, ini sampai ada gangguan memori. Artinya kalau disebut gangguan memori itu berarti ada penuh penekanan. Nah, kalau ada hemoragik maka terobosannya adalah saraf dan bedah saraf. Saya anjurkan kalau itu kondisinya maka harus dilakukan dulu stabilisasi dulu, diselamatkan dulu pecahnya. Tetapi kalau yang infark itu adalah bukan perdarahan. Jadi suatu proses seperti kalau kita apa ya, pendarahan apa? Penyempitan Infark, pada bukan, iya ada penyempitan sehingga dia selnya pelan-pelan rusaknya. Itu di Indonesia sudah ada penelitiannya, sedang diteliti ya. Jadi stem cell untuk stroke, ya. Nanti kalau di sini bisa bertanya ke bagian saraf, karena saya tidak boleh menjawab bidang lain. Nanti saya dipikir jadi apa namanya menyalahi ya sebagai seorang ortoped kok ngomong tentang saraf, gitu ya. Ya, jadi yang jelas. Tapi menurut pengetahuan dokter nih, Dok, pernah sedikit aja informasi mungkin, Dok, untuk Bu yang Wiwit. stroke, ya. Yang stroke, gimana, Ya. Dok? Ada baik, yang saya katakan baik, tetapi saya tidak melakukan dan di Muardi mungkin nanti akan bisa dilakukan penelitian itu, tapi yang di center lain itu sudah dirintis stem cell untuk stroke, tapi bukan yang hemoragik, tapi yang infark. Infark ya, Dok? Ya. Jadi mungkin yang hemoragik butuh penelitian Harus lebih lanjut ya, Dok ya? enggak, kalau hemoragik ini emergensi, jadi dia harus dibuka, dikeluarkan perdarahannya itu supaya tidak terjadi penekanan pada otaknya itu, sehingga ada gangguan memori itu. Kalau setelahnya, Dok? Kalau setelahnya, nah itu boleh. Setelahnya, nah, itu belum setelahnya ada, ya? belum, itu Setelah nanti misalkan ya. setelah Post stroke ya berarti post-stroke, ya. Nah, kemudian itu bisa. sudah stabil, kondisi perdarahannya sudah tidak ada lagi, sudah stabil atau sudah dioperasi. Iya, iya. Apakah bisa di stem cell juga masuk di situ untuk Iya, memperbaiki gangguan memorinya mungkin yang sempat hilang karena penekanan itu penekanan itu tadi. ya. Iya, itu. Ya, gitu Bu Wiwit ya. Kalau misalkan nanti ada sesuatu ini silakan datang ke Muardi tapi ke bagian saraf. Iya. Ya. Iya, Ada teman-teman yang akan bisa membantu tentang informasi itu. Ya, Ya. jadi Bu Wiwit semoga bisa menjawab sedikit walaupun memang beliau tidak di bidang saraf tapi informasinya cukup Ya. untuk Bu Tapi Wiwit. saya juga ingin memberikan pada masyarakat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang suatu penyakit yang spesifik, misalkan tadi ini ya, seperti menjajik, saya ortopedi, saya hanya memberikan suatu arahan kepada siapa pertanyaan. Tapi bila mana ada seorang dokter yang bisa mengatakan ngobatin semuanya, ya mohon maaf ini, ya kan, karena ada dokter yang bisa ngobatin semua. Oh, penyakit saraf tak obatin, penyakit diabetes saya obati, penyakit. Saya katakan bahwa sebaiknya berobatlah ke sesuai dengan bidangnya, kan gitu. Jangan terus, karena apa? Karena ilmu itu begitu luasnya dan kita menjaga etika supaya bagian lain yang berbicara sesuai dengan bidangnya. Itu adalah kewajiban seorang dokter. Jadi kalau ada dokter yang seperti itu, penjenengan harus hati-hati untuk tidak melakukan sebuah apa istilahnya itu, fixed idea itu apa? Terdoktrin. Ya, bahwa ini obat ini gitu, termotivasi dengan iya. saya bisa ngobatin apapun. Iya. Ya. Jadi seorang dokter yang baik adalah dia menyadari bahwa kita ini ada keterbatasan. Ya, betul. Saya ortopedi, tidak mungkin saya membahas ilmu lain yang bidangnya orang lain, kan gitu ya.
Itu mau disadari, dan masyarakat saya mohon untuk bisa di sini sekarang gampang kok, tinggal cari aja, oh dokter ortopedi, dokter saraf, dokter kandungan, itu semua bisa, dan bertanyalah sesuai dengan bidangnya. Terima kasih. Nah, iya dok. Makasih dokter Bintang untuk Ya. informasinya nih. Pesan-pesan juga untuk semua ya dok. Ya, Semua kita juga untuk masyarakat umum, masyarakat di bidang kesehatan juga sama dok. Bahwa Ya. semua tetap ada garis batas yang jangan sampai kita lakukan. Iya. Nah dok, dari Bu Santi tanya lagi nih dok. Beliau benar-benar nyimak tadi pernyataan dari dokter nih dok. Dok, izin bertanya bagaimana dengan produk herbal dok, herbal yang diklaim mengandung stem cell, yang kayak dokter tadi bilang, karena ada temannya juga yang Odapus juga konsumsi. Apakah sama cara kerjanya, manfaatnya dengan stem cell yang disuntikkan dok? Iya, kan sudah saya katakan tadi. Iya dok. Itu masuknya ke BPOM itu vitamin, Mbak. Jadi tidak ada obat herbal yang dikatakan mengklaim sebagai stem cell itu, ya. Karena ada katakan stem cell itu barang hidup, sel hidup. Bagaimana dia bisa obat herbal yang bisa di naik truk, naik pesawat yang dalam kondisi panas dan itu dalam bentuk obat, itu pasti dibohongin. Karena apa? Dia bisa jualnya itu bisa ratusan kali lipat itu harganya, ya. Dari BPOM izinnya vitamin, suplemen, kemudian setelah keluar dari BPOM izinnya jadi berubah menjadi stem cell. Dan Anda tahu ya, itu satu ini ada yang dijual 15 juta loh. Satu tempat ini 15 juta ini stem cell katanya gitu. Lah masyarakat kan, oh dari mana nih, produk dari Korea, produk dari luar pokoknya. Indonesia kan gitu kan. Semakin dia mampu beli yang mahal apa dari luar, wah itu merasa bangga, apalagi dibohongin. Ya kan kasihan ya Mbak Santi ya. Gitu ya, sangat sekali kan. Jadi tidak ada yang namanya stem cell itu dalam bentuk yang begitu, ya. Jadi stem cell kalau benar dia harus pada saat membawanya seperti yang kemarin waktu COVID. Jadi kalau saya pesan obatnya itu dari Jakarta gitu, itu ada boxnya khusus, ada untuk lihat itu namanya bahwa ada monitor, ada monitornya bahwa suhunya ini harus tetap dijaga seperti itu, ya. Jadi kalau dia itu suhunya panas, mati selnya. Kalau sel mati disuntikkan ke pasien itu bisa masalah. Jadi pasiennya bisa malah nggak sembuh. Jadi suhunya pun dilihat, pada saat dibuka dilihat suhunya apakah di dalam itu sama dengan di luar. Kalau dia tetap sama baru boleh, kalau enggak harus dibuang. Nah, dibuang itu kan mahal. Ya, makanya tidak bisa semudah itu ya, gitu ya. Kemudian yang apakah sama cara kerjanya, manfaatnya dengan stem cell yang disuntikkan? Oh, sangat beda, ya. Karena yang disuntikkan itu tadi selnya hidup, ya. Kalau yang di obat-obatan itu saya pastikan bohong, ya, gitu. Iya. Ya, Bu Santi semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Kalau temannya yang Odapus itu memang masih ini minum, kasih tahu aja. Kasih lihat video ini. Iya. Suruh lihat tayangan ini. Kalau bisa dijelaskan tidak bisa. Nah, lihat tayangan ini bahwa kemudian ada halo BPOM ya, halo BPOM. Itu coba dicek. Itu ada BPOM nomornya kan itu. Itu bisa Anda telepon itu BPOM. Ini saya obat begini benar nggak ada itu izinnya. Karena masyarakat juga gitu, kalau pinter cek gitu, mesti ada jawaban. Oh, itu obat itu tidak terregistrasi. Itu bisa menjadi Anda bisa melaporkan itu bahwa ada obat yang masyarakat berhak, ya. Masyarakat berhak untuk melaporkan hal-hal yang merugikan, betul. Ya, gitu. Iya. Apalagi sampai penjenengan habis ratusan juta beli obatnya itu gitu. Iya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Ini informasi yang menarik juga bahwa halo BPOM ya Dok. Iya, halo BPOM. Halo BPOM bisa dicek nomornya. Kadang memang kita nggak se-aware itu Dok, tidak segampang itu, nggak sedetail itu untuk memeriksa. Tapi kalau memang udah ada kecurigaan, ya langkah baiknya dicek aja, cek nomornya, apakah terregistrasi atau tidak, atau terregistrasi dengan jenis apa ya, jadi saya benar-benar stempel, oh ternyata terregistrasi dengan vitamin, nah ketahuan deh, suplemen gitu ya, gitu banyak yang seperti itu. Ya, semoga bisa membantu nih informasi dari ada stem cell apel yang saya tahu kan ya, stem cell rusa, stem cell
salmon itu. Kalau salmon saya pernah dengar tuh, Dok. Nah, Salmon itu yang sudah saya ketahui, dan itu pernah ada di lain kota ya, itu diberhentikan sama polisi. Iya. Karena itu tadi, itu masyarakatnya tuh belinya juga hebat-hebat itu. Kaya-kaya ya gitu. Kalau suruh beli stem cell itu seberapa pun mau, karena janjinya kan muluk-muluk itu. Iya, Dok. Bisa menyembuhkan bla 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 begitu ya. Iya. Dan itu kerugian masyarakat sangat besar. Iya. Terima kasih. Terus kemudian saya bertanya lagi, mungkin masyarakat juga bertanya, apakah stem cell ini cara memasukkannya dengan disuntikan, Dok? Hanya dengan disuntikan? Ya. Jadi masuk ke dalam tubuh, yang stem kan hidup, ya. Tapi dia mempunyai suatu besaran molekul yang seperti, kalau dilihat seperti air. Tapi kalau dilihat di mikroskop itu ada sel-selnya, gitu. Kenapa dia bisa disuntikkan melalui pembuluh darah? Karena dia mempunyai suatu istilahnya itu dia waterable, soluble. Jadi dia mengalir dengan pembuluh darah itu larut gitu, larut ya. Nah, cuman tadi saya katakan bahwa pada saat pembuatannya itu juga harus ada kaidahnya. Sekretum juga begitu, penggunaannya disuntikkan boleh, ke otot juga boleh, tetapi menggunakannya juga indikasinya harus benar gitu. Iya. Ya, ini apa lagi? Ya, dari Marsha nih, Dok. Pertanyaan lagi. Dok, semoga terapi ini segera terrealisasi di Muardi, Dok, sehingga kalau mau terapi stem cell nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke luar negeri. Iya. Amin, terima kasih. Amin, ya. Terima kasih ya doanya. Bu Marsha, ya. Semoga kita bisa segera Muardi akan punya stem cell tahun 2023. Nah, ya. Kita buat stem lab-nya, kemudian kita buat peralatannya yang paling canggih ya, dari Pak Gubernur dan juga Pak Direksi mendukung bahwa stem cell di Muardi ini merupakan stem cell yang tercanggih. Artinya kita nggak beli yang standar bawah, tapi yang standar atas ya. Karena apa? Karena tahun 2024 begitu AFTA dibuka, Pak Bara, itu produk dari luar tuh ke Indonesia banyak. Ya. Nah, itu pun kalau kita mau menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kan kita produk kita juga harus qualified gitu. Jadi kita bisa bersaing. Nah, harapan kami tadi nggak usah ke Jakarta, nggak usah ini, di Indonesia sudah bagus. Di Muardi, dan keunggulan Muardi adalah banyak dokter-dokternya yang berkompeten. Mau nyari ortopedi ada, obgyn ada, penyakit dalam ada, kulit ada, semua ya, saraf juga ada. Nah, disinilah letaknya bahwa pengobatan stem cell dan derivatnya itu dihandle oleh para dokter yang kompeten. Tidak dokter yang mengatakan bisa ngobatin semua. Apalagi bukan dokter spesialis misalkan gitu ya. Kan untuk ngobatin OA gitu kan ya, gitu. Itu kan ortopedi misalkan gitu. Kemudian untuk diabetes ya, penyakit dalam. Untuk obgyn misalkan cervix kan gitu. Cervix atau gitu. Ya. Iya. Jadi semoga kita bisa terrealisasi dengan Dokter Bintang ini. Ya, insya Allah salah satu pionirnya, sebagai salah satu yang bisa membuat ini semua terrealisasi di Muardi. Ya. Insya Allah, mohon doanya ya. Iya. Oke. Jadi kita akan menuju akhir segmen nih, Dok. Iya. Jadi luar biasa, ternyata pertanyaannya masih saya banyak. menyangka bakal jarang bertanya, tapi ternyata memang animo masyarakat cukup tinggi, Dok, untuk stem cell ini, dan harapan kami bahwa segera terrealisasi, Dokter. Amin, mohon doanya ya semuanya ya. Jadi makasih. Masyarakat sekalian, sahabat Muardi yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada dimanapun, ketika nanti sudah ada, kami akan woro-woro bahwa pelayanan dari stem cell itu sudah ada di Muardi. Iya. Harapannya tahun depan ya, Dok ya. Tahun depan kita udah bisa menikmati 2023. pelayanan. 2023. Oh iya, 2023. Sekarang 2022 sudah hampir akhir. Alatnya mau diisi. Ini hari ini tahun ini lab bangunannya, tahun depan alat-alatnya. Jadi 2024 mungkin runningnya. Gitu. Dicatat, pokoknya dicatat. 2024 insya Allah kita Muardi sudah bisa melakukan pelayanan stem cell. Oke, ya. Oke. Terima kasih Dokter Bintang. Dokter Bintang, saya mau minta close statementnya, sarannya untuk masyarakat seperti apa kalau terapi stem cell yang ada di masyarakat harus diluruskan di mana? Iya.
Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa stem cell adalah merupakan keniscayaan. Suatu saat akan menjadi suatu terapi yang akan kita gunakan sebagai terapi standar. Tetapi sampai pada saat ini stem cell belum merupakan terapi standar. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa stem cell ngobatin ini begitu ya, itu tidak boleh. Kita mencoba melakukan suatu pelayanan untuk harapannya baik. Tapi belum menjadi suatu terapi standar, itu yang harus kata-katanya ya. Kemudian yang melakukannya pun juga harus Anda pilih adalah orang-orang yang betul cocok dengan bidangnya. Karena itu tidak boleh dilakukan oleh sembarangan. Kemudian produknya, kalau stem cell itu barang hidup, jadi jangan percaya dengan obat-obat yang di luaran itu. Kemudian skletum juga begitu, skletum harus dari stem cell-nya yang bagaimana, labnya bagaimana, menjadi masyarakat yang cerdas. Bertanya detail itu ya. Saya kira itu izin BPOM juga harus ada ya. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Bintang pencerahannya hari ini. Sekretom stem cell merupakan suatu terapi yang masa depan. Kalau saya bilang terapi masa depan, bahwa terapi yang bakal bisa nanti akan jadi suatu hal yang biasa dilakukan. Sekarang mungkin jadi luar biasa, seperti terapi yang hari ini dilakukan dulu luar biasa, sekarang jadi biasa. Stem cell hari ini luar biasa, mudah-mudahan di masa depan jadi suatu hal yang biasa, konstan. Gitu ya. Oke. Terima kasih untuk Sobat Muwardi yang sudah melihat acara ini, sudah berbagi. Dokter Bintang, terima kasih. Jangan lupa kalau masih mau melihat hasil live streaming hari ini, bisa lihat di akun sosial media Rumah Sakit Dokter Muwardi, ada di Facebook, ada di YouTube, Instagram, YouTube juga ya. Betul. Jangan lupa, saya selalu pesan like, follow, subscribe semua akun sosial media. Share juga. Oh iya, supaya teman-temannya banyak bergabung di Muwardi Bayi ya. Biar bisa melihat. Nah, karena kita ada banyak sesi kesehatan, Dok, sesi edukasi kesehatan. Oke. Sebagai penutup, saya jangan mengingatkan kembali untuk Sobat Muwardi semua, walaupun COVID sudah mulai turun kemarin, tapi sekarang mulai naik lagi nih, Dok. Harapannya, jadi prokesnya tetap harus harus tetap dipakai, masker, walaupun sudah ada pelonggaran dari masker, tolong banget tetap dipakai sampai benar-benar aman. Prokes dikatakan lagi, jangan sampai kita menghadapi badai pandemi lagi. Dan ini Neovita Muwardi semoga berkembang ya. Ini salah satu dari tim kita, Dok. Oh iya. Terima kasih, kami tutup. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dokter Bintang untuk ilmu dan sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bara. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.